Welcome to Black Hole Spoiler. Bab 15. Keajaiban. Pelindung Hua dengan lembut menghibur muridnya. Kau melakukannya dengan baik, tidak perlu memaksakan apa yang tidak seharusnya terjadi. Yuhe dengan setuju mengangguk kepalanya. Untuk dapat memasuki level ke-7 pada usia ini adalah suatu prestasi yang sangat terpuji dalam generasi muda. Suhui mengumpulkan akalnya, mengambil nafas dalam-dalam dan dengan dingin menatap Li Jie. Giliranmu, belum terlambat untuk menyerah. Kemudian Suhui merentangkan kakinya dan menunjukkan senyum teduh. Jika kau melakukannya sekarang, aku tidak akan mempersulitmu nanti. Jika kau menunggu sampai kau gagal dalam ujian, maka akan sulit untuk memprediksi seperti apa nasibmu nanti. Li Jie mengabaikan ejekan itu dan memasuki hutan kekacauan hati selangkah demi selangkah. Di depannya ada lautan api. Itu adalah dunia yang dipenuhi dengan lava dan gemercik api. Dalam ilusi ini kakinya terbakar sampai kering. Tidak ada yang bisa membayangkan betapa sakit yang dia rasakan. Tetapi Li Jie hanya berjalan tanpa mengumandangkan satu erangan. Li Jie tidak kesulitan dengan hutan kekacauan hati. Selama era gersang, dia menghabiskan waktunya disiksa sementara jiwanya terputus dari tubuhnya. Dia telah menderita di tangan iblis surgawi dan terperangkap oleh Ming kuno. Dia menghabiskan apa yang terasa seperti keabadian tanpa sinar matahari dan mengalami banyak cobaan yang menyiksa. Meskipun tubuh gagak hitam itu abadi, rasa sakitnya masih bisa dia rasakan. 1 juta tahun berlalu. Dia melakukan perjalanan melalui semua pemakaman terlarang, menghabiskan waktu di tanah abadi dan jatuh ke dalam alam hantu dan iblis. Ini adalah tempat paling berbahaya di dunia ini. Dibandingkan dengan tempat-tempat itu, hutan kekacauan hati tidak lebih dari berjalan kaki singkat. Itu tidak bisa mematahkan tekadnya. Dalam sekejap mata, dia telah melewati level pertama. Dalam ilusi, lautan api menghilang. Li Jie sekarang berada di dunia yang membeku, dikelilingi oleh angin badai yang sedingin es. Di luar hutan, banyak murid sedang menunggu Li Jie ditendang keluar. Pelindungmu dan Nan Huairen masih mengalihkan pandangan mereka karena mereka tidak mau melihat Li Jie dipermalukan. Namun beberapa saat berlalu, keheningan merambah sekitarnya. Orang bisa mendengar setetes jarum dari jarak 1 mil. Terkejut dengan kurangnya ejekan dan sorakan dari kegagalan Li Jie, keduanya menoleh. Apa yang memasuki pandangan mereka adalah pemandangan yang tak terbayangkan. Seorang murid dengan lembut merintih kaget. Level 8, level 9, 10, 11. Li Jie melewatinya. Melalui level tersebut seolah-olah dia sedang berjalan di jalan yang kosong. Kecepatannya tetap secepat itu selama tingkat pertama. Level 14. Akhirnya Li Jie langsung melewati hutan kekacauan hati dengan penuh percaya diri. Dan dia dengan santai melangkah keluar dari level terakhir. Semua orang sekarang membeku. Melewati 14 tingkat hutan kekacauan hati, ini adalah prestasi yang mustahil. Di masa lalu hingga sekarang, tidak ada generasi muda 9 gerbang Saint Iblis yang pernah mencapainya. Bahkan Li Suangyan yang memiliki bakat tertinggi dan tekad yang paling kuat, tidak dapat mencapai prestasi seperti itu. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Suhui tenggelam dalam kebingungan, tetapi inilah kenyataan yang terbentang di matanya. Pelindung Hua juga membuka mulutnya lebar-lebar. Dia tidak bisa menutupnya karena kebingungan. Bahkan Master Sekte tidak bisa melewati level ke-14 hutan kekacauan hati. Kemauan macam apa ini? Li Jie kembali dengan santai berbicara. Ini hanya makanan pembuka. Seolah-olah dia baru saja berjalan-jalan dalam kenyamanan tamannya sendiri. Li Jie melirik Suhui dan dengan santai mengatakan, "Oke, berlutut dan mulai merangkak." Suhui melolong dengan keras. Tidak. Ini tidak mungkin terjadi. Bukan hanya dia, semua orang di sini juga merasakan tidak percaya. Pelindung Hua bertanya-tanya, apakah ada yang salah dengan hutan kekacauan hati? Tentu, pasti begitu. Mungkin mantra pelarang hutan telah kehilangan kekuatannya. Seolah-olah Suhui sedang berusaha menemukan cabang pohon saat tenggelam.
Dia dengan cepat menambahkan, itu tidak masuk hitungan. Hutan kekacauan hati telah kehilangan efeknya. Tidak ada kemungkinan itu kehilangan kekuatannya. Beberapa saat kemudian pelindung agung Yuhe mengumpulkan pikirannya dan menggelengkan kepalanya serta melanjutkan. Dari penciptaan sekte, hutan tidak efektif. Aku akan pergi dan memeriksa. Selesai dengan kata-katanya, dia secara pribadi memasuki hutan kekacauan hati. Yuhe memang tangguh dan sesuai dengan status pelindung agungnya. Tekadnya sangat besar. Dia dengan mudah berhasil melewati 9 level pertama. Setelah mencapai level ke-10, kecepatannya menurun. Suara keras bergema di udara. Yuhe tidak bisa melewati semua tingkatan hutan. Dia ditendang keluar sebelum mencapai level ke-11. Hutan kekacauan hati tidak kehilangan kekuatannya. Yuhe menyatakan ini dengan penuh keyakinan. Dia menatap Li Qiye dengan mata ingin tahu, tidak memahami peristiwa yang telah terjadi. Li Qiye baru berusia 13 tahun, mampu menyelesaikan hutan kekacauan hati. Kecuali ada kekuatan misterius yang bekerja di sini. Tekad kultivasinya tidak dapat diubah. Namun seorang bocah lelaki berusia 13 tahun tidak mungkin memiliki tekad seperti itu. Dibutuhkan waktu berabad-abad untuk memiliki pikiran seperti itu. Meskipun dia memiliki tubuh fana dan bakat bawaan yang lebih rendah, itu hanya masalah waktu sebelum dia menjadi paragon berbudi luhur melalui kemauan keras. Lin Donghua bertanya, apakah kau membawa harta suci? Su Hui mengangkat suaranya. Itulah masalahnya. Sekte kuno Dewa Pembersihan adalah sekte tingkat kaisar. Mungkin dia menyembunyikan harta suci kaisar abadi. Ini memang penjelasan yang paling logis. Saat ini semua orang berpikir bahwa inilah masalahnya. Pada akhirnya meskipun sekte itu sekarang lemah, tidak masuk akal untuk berpikir bahwa 1 atau 2 harta suci kaisar abadi tertinggal. Jika dia menggunakan salah satu saja, maka dia memang bisa melewati hutan kekacauan hati tanpa cedera. Lin Donghua dengan berani menyatakan, menggunakan harta suci untuk menipu, taruhan ini tidak masuk hitungan. Dia yakin bahwa Li Qiye telah melakukan pelanggaran. Lin Donghua, itu tidak adil. Lin Donghua tidak punya waktu untuk memikirkan bagaimana Li Qiye lulus persidangan. Dia serius berkata, ini adalah ujian yang dirancang oleh sektemu. Kau tidak bisa kalah dan kemudian melewati ujian. Lin Donghua menjawab, jika kau menggunakan harta untuk menipu, maka tentu saja itu tidak akan dihitung. Mengambil sisi Li Qiye, Lin Donghua melanjutkan, tidak masalah apakah dia menggunakan alat lain atau tidak. Sektemu tidak menyatakan bahwa dia tidak dapat menggunakan harta untuk lulus ujian. Baru kita telah melewati hutan. Ronde ini adalah milik kita. Lin Donghua tidak ingin membuang-buang waktu, jadi dia menoleh ke Yudia dan bertanya, Lin Dongyu, apakah sekte kuno Dewa Pembersihan memenangkan ronde ini atau tidak? Tentang masalah ini, Yue tidak bisa memutuskan. Dia tidak percaya bahwa Li Qiye benar-benar telah melewati hutan tanpa bantuan dari luar. Namun gerbang 9 Saint Iblis juga tidak menyatakan aturan bahwa seseorang tidak dapat menggunakan harta suci. Aku berjalan lurus dan duduk tegak. Hatiku tidak memiliki rahasia memalukan ke surga. Berbeda dengan orang-orang dari 9 gerbang Saint Iblis, bertaruh dan kalah, lalu kemudian tidak dapat menerima kekalahan. Jika kau pikir aku menyembunyikan harta karun, cobalah dan temukan. Jika kau dapat menemukannya, maka aku akan memberikannya kepadamu. Yue merenung sejenak. Dia mengangkat kepalanya dan kemudian berbicara kepada Li Qiye. Jika kau ingin membuktikan bahwa kau tidak bersalah, kami punya solusi. Leluhur agung kami meninggalkan harta bernama cermin tulang abadi. Itu bisa melihat melalui semua benda tersembunyi. Jika kau bersedia membiarkan kami menggunakannya, maka kami akan mengetahui apakah kau memiliki harta karun atau tidak. Aku setuju dengan penggunaan cermin tulang abadi. Lin Donghua adalah yang pertama berbicara. Jika cermin tidak dapat menemukan apapun, maka itu berarti dia tidak membawa harta terpendam. Para murid bersatu dan meraung. Ya, jika kau tidak mau, maka itu berarti kau curang. Aku sangat kasihan kepadamu. Li Qiye menatap mereka dan setuju. Aku akan mengizinkan tes cermin. Bawa itu keluar. Yue mengirim orang untuk mengambil cermin. Cermin ini memiliki sejarah yang dalam. Dikatakan bahwa warisannya berasal dari era gersang dan telah diasah oleh Kaisar Abadi. Cermin tulang abadi jauh lebih kuat daripada cermin yang digunakan oleh sekte kuno Dewa Pembersihan untuk menguji murid baru.
Sekian dulu untuk episode kali ini. Jika kalian suka dengan Emperor Domination, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan tunggu kelanjutan ceritanya hanya di Black Hole Spoiler.